Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumira, NPM 92011402111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi tumbuhan. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Populasi juga didefinisikan sebagai sekelompok kolektif organisme dari spesies yang sama atau kelompok-kelompok lain di mana individu-individu dapat bertukar informasi genetiknya yang menempati ruang dan atau waktu tertentu, memiliki berbagai ciri atau sifat maupun parameter yang unik dari kelompok dan sudah tidak merupakan sifat dari masing-masing individu pembentuknya. Kemudian karakteristik populasi. Populasi mempunyai sifat-sifat yang dapat diukur secara statistik dan bukan dari sifat-sifat individunya. Di antara sifat-sifat tersebut ialah kepadatan, natalitas, mortalitas, distribusi umur, potensi biotik, penyebaran dan bentuk pertumbuhan. Pertumbuhan populasi. Populasi memiliki pola-pola pertumbuhan khas yang disebut sebagai bentuk pertumbuhan populasi. Untuk keperluan perbandingan dapat diajukan dua pola dasar yang berdasarkan pada gambar aritmatik berbentuk kurva pertumbuhan seperti kurva pertumbuhan berbentuk Y dan S. Adanya kurva pertumbuhan ini sekaligus juga menunjukkan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan populasi. Kemudian dinamika populasi. Imigrasi adalah perpindahan suatu atau lebih organisme ke daerah lain atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme. Di daerah yang didatangi sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Imigrasi ini akan meningkatkan populasi. Emigrasi adalah peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme sehingga populasi akan menurun. Secara garis besar, imigrasi dan natalitas akan meningkatkan jumlah populasi, sedangkan mortalitas dan emigrasi akan menurunkan jumlah populasi. Faktor-faktor kedinamikaan populasi secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama, yaitu faktor yang bergantungan pada kepadatan populasi itu sendiri seperti persaingan, pemangsaan, parasitisme, dan lain-lain. Faktor yang tidak bergantung pada kepadatan populasi misalnya iklim, cuaca, bencana alam. Pola penyebaran. Acak. Pola penyebaran seperti acak dapat dilihat jika jarak lokasi sembarang tumbuh tidak mempunyai arah dan posisi terhadap lokasi spesies yang sama. Mengelompok. Pada penyebaran mengelompok agregated atau undispersed menunjukkan bahwa hadirnya suatu pertumbuhan akan memberikan indikasi untuk menemukan tumbuhan yang sejenis. Teratur. Pola penyebaran teratur jika secara reguler dapat ditemui dengan perkebunan agrikultur yang lebih diutamakan efektivitas dan efisiensi lahan. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pola penyebaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di bumi, yaitu faktor biotik yang terdiri dari iklim. Faktor iklim dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di muka bumi. 2. Relief, bentuk permukaan bumi. Bentuk bumi yang tidak rata juga menyebabkan penyebaran makhluk hidup. Bentuk bumi yang berbeda-beda menyebabkan suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda. 3. Kondisi tanah. Hal ini paling berpengaruh pada tumbuhan karena jika suatu wilayah mempunyai kondisi tanah yang baik maka tumbuhan pun dapat dengan mudah tumbuh di sana. Baik atau tidaknya kondisi tanah dipengaruhi oleh butiran tanah, mineral, humus, sirkulasi udara, dan air tanah. Sekian, terima kasih.